Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu saya hari ini adalah manajer sekaligus direktur operasional Hizbul Wathan FC, Mas Mirdasi. Ya, menyebutnya apa Mas? Mirdas. Bahasa Arab itu. Artinya? Perata. 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 Apa perata ini? Perata itu kalau ada bulldozer itu kan dari kata rodasa. Rodasa itu bulldozer. Oke, ya jadi Kalau ada batu aneka rupa, ada yang moncol, yang itu di bulldozer kan jadinya rata. Itu menjadi kata sifat. Kemudian gitu. dari rodasa jadi mirdas. Midas. Mestinya bacanya mirdas gitu. Oh, Karena orang Indonesia ya. mirdas. Iya. Makanya tulisnya SY. Iya, jadi Perata. perata gitu ya. Dalam bahasa yang lain saya temukan di di beberapa terjemahan di contohnya kitab Musawir atau Munawir itu nyebutnya adalah pendobrak. Iya. Bu Adib lain ya dengan Muadib. Beda. Lain beda ya. Wah, ini namanya keren, Mas Mirdas dulu seorang anggota DPRD Jawa Timur ya dulu, sempat juga di wakil rektor Universitas Muhammadiyah dan sekarang ya Surabaya dan sekarang menjadi direktur operasional ya. Satu lagi tamu saya Mas Fengko Armeida. Nah, ini juga jenengnya namanya juga agak aneh ini. Fengko. Kalau ini pakai G atau langsung KAO. Nah, itu saya lihat pakai G jadi Fengko ya. Fengko Armeida. Armedia. Lah, Fengko itu apa satu konsonan dijadikan satu atau gimana itu? Kurang tahu. Ada arti khusus itu. Arti khusus. Nggak pernah tanya sama ibu bapak ya. Makanan khas Semarang. Fengko, Wingko. Wah, karena hubungan nih Fengko. Ngeprank pinter. Jadi Fengko ini adalah pemain terbaik waktu di EPA, Elite Pro Academy, di mana waktu itu dia memperkuat Persebaya usia berapa? 20. Usia 20, enggak 19 ya? 20 ya. 19 juga. 19 juga. Dia moncer juga di usia 19 dan Fengko 2020 Oktober bergabung dengan HBFC. Sayangnya pandemi ya. Kemudian tidak bisa berlanjut sehingga tahun ini dia ingin membuktikan ya, paling tidak harus membuktikan ini ya, menjadi pemain HBFC untuk Liga 2021, Liga 221. Tapi sebelum ke lebih jauh, saya ingin ngobrol sama Pak Mirdas dulu. Pak Mirdas, sebenarnya tujuan Muhammadiyah itu apa kok? Baru terlibat nang sepak bola itu. Ya, bagi Muhammadiyah sebenarnya sepak bola itu bukan olahraga yang asing. Sebab di fasenya Kiai Haji Dahlan, Kiai Haji Dahlan itu sudah ngajak warga di Wirobrajan. Wirobrajan itu nama sebuah di Yogyakarta, sebuah kecamatan di Yogyakarta. Yang di sana ada dusun namanya Kuncen. Nah, di dusun Kuncen itu Ahmad Dahlan pernah mengajak warga sekitar situ untuk urunan. Nah ini memang khas Muhammadiyah. Apa itu jarang-jarang orang jarang mendengar cerita ini juga. Urunan untuk membeli sebidang tanah yang kemudian dipakai untuk sepak bola. Saat itu memang belum ada nama yang namanya HW Hizbul Wathan, belum ada. Tetapi embrionya dari situ. Jadi Ahmad Dahlan tahun berapa itu? Itu tahun sekitar 1920-an. Ya. Lama sekali berarti. Iya, ya sebelum Indonesia merdeka. Itu yang perlu diketahui. Sebelum Indonesia merdeka. Dan mengapa itu dilakukan Ahmad Dahlan? Karena melihat banyak anak-anak muda saat itu yang kemudian nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, kemudian lebih tepatnya seperti nggak ada kerjaan, nggak ada aktivitas, nggak ada aktivitas lah, gampangnya begitu. Ahmad Dahlan menurut anak ini harus diarahkan ada aktivitas yang positif lah. Ahmad Dahlan melihat di Kridosononya, itu kira-kira berjarak antara hampir 10 kilo dari tempat yang bersangkutan itu,
anak-anak Belanda itu main bola. Oh. Nah, jadi inspirasinya dari situ. Anak main bola. Loh, kenapa ya kok nggak kemudian kita juga aja anak-anak muda ini untuk bermain bola sebagaimana anak Belanda itu. Nah, maka kemudian muncullah sebuah ide untuk kemudian membebaskan tanah, kemudian mengumpulkan anak muda itu. Nah, itulah embrio daripada nanti yang disebut dengan PSIM. Jadi PSIM yang ada di Yogyakarta itu sebenarnya embrionya itu juga nanti karena ini nanti dari keluarga Hamid nanti melahirkan pemain handal dari lapangan yang sederhana itu nanti namanya Abdul Hamid yang nanti menjadi juga pemain nasional Indonesia. Nah, masa itu nama, ya selain nama ada nama-nama yang tumbuh di Muhammadiyah, termasuk kita semua tahu bagaimana Suratin kabarnya juga ada Suratin, kemudian pialanya. Ya ada beberapa nama yang sangat luar biasa di Yogyakarta yang itu bagian daripada embrio daripada berdirinya PSSI. Oleh karena itu sebenarnya begitu bicara tentang sepak bola PSHW ya, Persatuan Sepak Bola Hizbul Wathan yang kemudian untuk di klub Liga 2 ini bernama Hizbul Wathan Football Club itu sesungguhnya adalah bagian daripada sebuah misi Ahmad Dahlan yang itu dilanjutkan oleh para pengikut-pengikutnya, yang itu kemudian juga dilanjutkan oleh kita semua, yang kita berharap Muhammadiyah punya andil yang luar biasa kepada bangsa ini untuk menciptakan olahraga yang memang, karena sebenarnya bukan hanya sepak bola, juga hal-hal yang lain yang dilakukan. Tapi khusus untuk sepak bola itu memang rujukannya adalah memang dari cerita Ahmad Dahlan itu. Nah, disinilah kemudian di tahun 1953 di situ pertama kali PSHW itu memang diresmikan secara legal formal, kemudian dan sampai sekarang ya. Dan itu terus sampai seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Tetapi memang untuk sampai kepada di dalam sepak bola modern hari ini memang dengan sistem yang ditentukan oleh FIFA dan kemudian AFC dan kemudian oleh PSSI, memang baru kali ini Muhammadiyah ikut di Liga 2 ini. Jadi ada ini tapi benang merahnya itu tidak bisa seketika hari ini. Benang merahnya cukup panjang dan ini bagian penting juga bagi Muhammadiyah untuk melakukan pembinaan kepada generasi muda. Siap. Jadi memang fenomena sosial yang ditangkap kemudian dibuatkan sebuah aktivitas yang itu berujung sampai membesar sampai sekarang. Jadi sepak bola. Mungkin sepak bola masa itu dilakukan Belanda mungkin bagi orang-orang elit atau gimana? Mungkin itu menjadi olahraga yang yang tertutup, yang itu hanya untuk eksklusif itu ya. Dan kemudian kita melakukan atau jadi dasarnya seperti itu ya. Jadi memang nggak bisa dipisahkan berarti sepak bola dengan Muhammadiyah ya. Kalau tahun 1020 ya, 1920. Saya rasa kalau boleh mengklaim begitu, ya ormas pertama yang kemudian mempelopori itu ya Muhammadiyah. Karena 1912 kan sudah berdiri Muhammadiyah. Tetapi memang saat itu Ahmad Dahlan tidak menggunakan nama Muhammadiyah. Saat kemudian menggaitkan anak muda itu. Bisa dibilang kalau Muhammadiyah kalau sekarang beli klub ya, ada asisi klub ya. Itu berarti ya memang Muhammadiyah kembali ke rumahnya gitu kan. Dalam tanda petik seperti itu ya. Jadi salah satu dakwah, karena dakwah Muhammadiyah itu cukup banyak dan dakwah Muhammadiyah itu lebih banyak bilhal daripada dakwah yang lebih bersifat hanya oral begitu, kemudian mengandalkan bahasa-bahasa yang dogmatis tidak hanya seperti itu, tapi ada hal yang secara bilhal dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah keikutsertaan kita membangun bangsa dan negara ini. Maka kemudian melihat salah satu dakwah efektif di tengah-tengah masyarakat di kalangan olahragawan yang memiliki penggemar yang cukup besar adalah memang sepak bola. Makanya di saat kemudian kita punya banyak PSHW yang diketahui oleh Mas Yudi dan seluruh para pemirsa, itu adalah
yang namanya PSHW itu dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, tapi kita belum punya semacam kayak naungan untuk menjadi sebuah pengakuan negara atau dalam ini PSSI berkaitan dengan PSHW. Makanya tidak ada pilihan lain kecuali bagaimana kita punya. Ini kita lagi melakukan pendataan berapa kita punya SSI. Iya. Tapi sebelum itu Pak Zaz, hari kan nama itu kemudian menjadi setelah beli ya, setelah ekuisisi itu kan kemudian menyebar, beritanya sangat besar kan waktu itu kan. Betul. Dan banyak anak-anak muda terutama yang yang punya kemampuan maupun talenta siapapun akhirnya mengetahui. Nah, salah satu mungkin saya ke Vinko dulu Pak Firdaus. Jadi Vinko sebagai pemain muda ya, ini mungkin usianya baru berapa sekarang? 20 tahun ya. Tahu PSHW dari mana dulu sebelum jadi HWFC ini? Tahun 2019 iya waktu itu ya. Vinko tahunya itu di mana waktu itu? Dari sosial media. Oh, dari sosial media, bayangkan Pak. Jadi ini masanya beda. Kita generasi Z mungkin Gen Z. Jadi kalau dulu kita baca koran untuk mengetahui informasi. Dia cukup dari media sosial yang begitu cepat ya, gratis dan sebagainya ya. Jadi rupanya ini mungkin yang dimaksud dakwah kultural tadi ya, yang dakwah tadi. Jadi 19 ya, kemudian Vinko 9 saya tertarik juga sama Vinko ini ya. Dia ini orang Batam tapi ya lahir di Batam ya. Ceritanya gimana waktu itu sampai ke Surabaya dan sekarang bergabung di HWFC ini? Pertama tuh habis lulus SMP langsung merantau ke Salatiga. Merantau, oh istilahnya gitu ya, merantau. Salatiga di Diklat Salatiga. Oh, Diklat Salatiga yang miliknya yang dulu Bambang Pamungkas segala itu ya. Ya pas kelas 3-nya, pas kelas 1 sama 2-nya Diklat swasta. Oh, gitu. Bintang Pelajar. Namanya apa ya? Namanya Diklat Salatiga gitu. Bintang Pelajar Salatiga. Oh, Bintang Pelajar Salatiga. Oh ya, di sana ada yang Solo. Nanti juga ada hubungannya sebenarnya nanti Solo sama Muhammadiyah. Terus habis itu berapa tahun di situ? 2 tahun sampai SMA kelas 2. SMA kelas 2. Habis itu lulus kelas 3-nya pindah ke PPLP. Nah, PPLP ini Pak. PPLP ini namanya saya belum kenal betul. Tapi ini banyak melahirkan bintang-bintang hebat. Salah satunya Bambang Pamungkas kalau nggak salah ya. Pemusatan apa PPL itu namanya? Pemusatan pelatihan pelajar. Pelajar, iya. Jadi di Solo juga itu ya. Semarang. Di Semarang ya. Semarang itu selama berapa tahun Vinko? Setahun aja. Sampai lulus. Sampai lulus. Habis itu Vinko kemana? Langsung ke Persebaya dulu. Diajak trial ke Persebaya U19. Oh, ceritanya begitu. Jadi tidak bergabung dulu di klub internal Persebaya gitu ya? Tidak. Oh, jadi Anda ke trial kemudian ditawarin gitu ya. Kontrak. Masa itu sudah siapa waktu itu pelatihnya? Coach Bejo. Oh, waktu itu Coach Bejo Siantoro. Oh, jadi setelah itu bergabung selama berapa tahun di Persebaya? Ya, kontraknya sampai 2004 tahun. Tapi tahun kedua atau ketiga dipinjemin. Oke, jadi sudah dipinjamkan di Hizbul Waton dan dia memang butuh menit bermain ya yang besar yang jadi oke Vinko, tadi itu salah satu impact ya, bukti bahwa memang anak-anak muda pun akhirnya tahu yang melihat Muhammadiyah dulu yang mengandalkan dakwah yang dogmatis dan sebagainya akhirnya juga bisa, jadi satu keuntungan lah ya. Kembali lagi Pak Firdaus, ini kan Liga Indonesia ini banyak orang yang menyebut masih banyak kekurangan gitu ya. Muhammadiyah siap dengan itu? Ya siap tidak siap kan kita ada di bangsa Indonesia, kita ada di negara Indonesia, dan kita harus ikut memberikan sumbangsih nyata bagi bangsa dan negara ini. Salah satunya di sepak bola itu. Bahwasanya ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan, tapi juga di sisi lain ada banyak kelebihan dan juga ada banyak hal-hal yang menjadi keutamaan di dalam sebuah cara membangun sepak bola kita, yaitu plus minus kita berbangsa dan bernegara. Bagi HWFC
kami dapat amanah dari Muhammadiyah adalah kita harus memberikan warna dua hal. Yang pertama adalah memberikan warna pada sisi kualitas sepak bola itu sendiri, artinya kualitas sepak bolanya harus memang kita tampilkan menjadi sebuah kualitas sepak bola yang memang mumpuni, andal dan bisa bersaing dengan siapapun gitu. Terus kemudian yang kedua adalah juga memiliki sebuah mentalitas tidak hanya semacam spiritualitas, tapi mentalitas dalam pengertian juga adalah memiliki sebuah model dalam membangun olahraga itu tanpa melakukan hal-hal yang kemudian negatif. Saya mungkin tidak menjelaskan apa itu hal negatif, tetapi secara umum saja bahwasanya ya hal-hal yang kemudian berkaitan dengan sebuah etika berolahraga, sportivitas, berkaitan dengan kemudian bagaimana kita membangun sepak bola yang kemudian yang dipersaingkan itu adalah tentang kualitas sepak bolanya, bukan kualitas yang lain, bukan atas dasar kedekatan, bukan atas dasar hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan hal-hal yang kemudian menumbuhkan sebuah proses yang abudun pilih kasih. Jadi proses-proses begitu adalah bukan bagian daripada yang ingin diraih oleh Hizbul Wathan. Jadi kalaupun kita menang ya memang menang itu terhormat, dan memang menangnya itu dilakukan dengan cara-cara yang terhormat pula. Kalaupun kalah itu juga tidak ada masalah, tetapi bukan mengalah dan bukan dikalahkan. Nah, itu posisi itu yang mesti harus kita sampaikan, dan tidak hanya menyangkut juga etika etika tim, tapi juga etika individu pun kita bangun. Jadi bagaimana teman-teman seperti kayak Venko dan kawan-kawannya ini adalah orang-orang yang kemudian juga secara kualitas individu itu sepak bolanya moncer, tapi juga attitude-nya juga bagus ya. Begitu kira-kira sebuah harapan yang luar biasanya. Oke. Jadi memang ada target besar ya untuk ke depan. Saya dengar juga akan mengembangkan scientific sport itu kan ada sainsnya. Hari ini kan sport itu kan bukan hanya semata-mata fisik. Tapi sport itu kan ada tunjangan-tunjangan yang bisa dilakukan, dan kita belajar dari Eropa umpamanya atau negara-negara maju, maka sepak bola salah satu daripada cabang olahraga itu adalah sesungguhnya bisa diukur secara rasional, kemudian ada algoritma yang bisa dibangun, yang kemudian bisa disampaikan bahwasanya orang atau anak ini atau pemain ini dalam kondisi A atau B atau C atau apalagi, jadi atau positif atau negatif. Jadi itu semua bisa diukur. Contoh umpamanya pemain-pemain HWFC ini untuk urusan psikologinya gitu namanya. Karena kita punya kampus yang memang cukup mumpuni untuk urusan itu, faktor-faktor psikologis, karena ternyata kan pemain itu juga punya beban-beban yang ada di rumah, ada di lingkungannya, dan menyangkut pertemanan, apalagi mereka dalam jangka waktu yang cukup lama berada dalam satu mes yang bersama-sama, bisa jadi itu kan ada menimbulkan dampak-dampak psikologis kepada mereka. Maka itu ya kita evaluasi, termasuk juga menyangkut kemampuan mereka. Jadi kemampuan mereka dalam membangun kebugaran itu juga ada ukuran-ukurannya. Bahkan pada saat libur pun ini Venko bisa ditanya nanti, pada saat libur pun ada ukuran-ukuran yang harus mereka lakukan, sehingga bukan perkara sebenarnya adalah di mes atau di rumah, tetapi dimanapun sebagai pemain profesional ya kita harapkan kemampuannya itu tidak menurun dalam Jadi memang banyak gizi juga mungkin jadi pertimbangan supaya. Betul. Ada beberapa info ya dari teman-teman yang ada di ini itu kan pemain-pemain kita itu kan rata-rata hanya belum bisa bermain 90 menit karena memang fisik dan staminanya, nah itu kan dipengaruhi banyak faktor gitu kan. Ya, itu juga kita temukan di kawan-kawan HWFC ini, bahwasanya main di satu tempat dengan kemudian dipindah di tempat lain aja menghasilkan kualitas yang berbeda. Kemudian
diasramakan di satu tempat dengan diasramakan di tempat lain bisa berbeda. Jadi terus kemudian apalagi juga kemampuan bermain, ditaruh di menit pertama dengan ditaruh di menit babak kedua umpamanya gitu. Beda juga ya. Berbeda. Jadi tingkat konsistensi ini yang memang harus diperhatikan dan ini kita sedang ingin menuju mengevaluasi dengan melibatkan ini ya. Banyak pihak, melibatkan teman-teman kampus dan apalagi hari ini itu sebenarnya semua pelatih di Indonesia pun juga sudah mulai dilatih untuk kemudian melakukan scientific sport itu. Jadi supaya pemain itu tidak hanya gini, pelatih kita ini kan ada dua model. Ada model pelatih itu yang memang semuanya by feeling, ya karena memang dia pemain legend gitu ya, feelingnya bagus gitu. Tapi tidak bisa menyampaikan program secara baik. Tapi juga ada pelatih-pelatihnya, pelatih-pelatih yang kita punya itu dia bukan legend tapi dia bisa bikin program tapi tidak punya by feeling. Bagaimana kita menggabungkan experience-nya beda ya. Menggabungkan itu menjadi sebuah hal yang sangat bisa sangat menyatu begitu sehingga feelingnya ya dapat, tapi juga programnya juga bagus. Nah, ini tantangan memang dan pasti saya melihatnya pasti tidak bisa dalam satu musim, ini mesti harus long term panjang itu. Ving, apa bedanya? Kamu merasakan selama kompetisi atau ikut klub yang pernah diikuti itu paling besar itu faktor apa yang membuat kamu mainnya bagus atau fisiknya menjadi bagus atau gimana caranya? Ya harus motivasi diri sendiri. Motivasi dulu ya. Tadi kan ada gini Bing. Sebenarnya yang perlu dilatih ya untuk menjadi pemain profesional itu kan fisiknya dulu atau tekniknya dulu atau gimana? Menurutmu gimana? Selama menjadi pemain ini? Ya fisik dulu. Fisik dulu ya. Fisik itu menjadi utama karena dengan selama ini kalau latihan di istilahnya apa Pak? Kalau di rumah itu latihan apa? Ya mandiri atau gimana? Latihan apa ya? Latihan mandiri itu berapa jam? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Itu pagi. Terus? Kadang pagi, kadang sore. Oh, kadang pagi, kadang sore. Enggak pagi sore begitu ya? Kalau sore latihan main fun football. Kalau di cuaca gimana, Ving? Ya, habis pindah dari Malang ke Surabaya panas, Pak. Enggak, artinya kalau you merasakan di cuaca dingin dan panas itu beda anunya gimana? Beda yang dirasakan selama TC itu gimana? Enggak mempengaruhi. Enggak mempengaruhi sebenarnya ya. Tinggal fisiknya saja. Mempengaruhi stamina, mempengaruhi. Dulu kan juga di Surabaya kalau nggak salah latihannya. Iya, kan pernah main di PSAW Surabaya, di latihan di Surabaya waktu itu. Saat di UNESA, apa yang kamu rasakan? Beda di UNESA sama di bedanya di Malang dan Surabaya. Ya cuaca aja, Pak. Enggak, artinya pengaruh enggak sama? Enggak juga ya. Oh, jadi memang ya. Tergantung orangnya juga. Gitu kan. Jadi karena kalau dari sisi analisa kita oksigen banyak dengan oksigen sedikit itu iya. Nah itu jadi, yang saya maksudkan itu. Ya, jadi mungkin Vinko tidak merasakan langsung saturasi di Malang itu pasti logikanya lebih baik karena oksigennya lebih bagus. Saat di Surabaya itu oksigennya kan logikanya lebih tipis, lebih menurun, apalagi dengan tingkat panas yang lebih tinggi. Mestinya berpengaruh, tapi kalau dia mengatakan tidak berpengaruh ya berarti bagus. Fisiknya mungkin masih bagus ya. Mungkin secara usia kan masih juga memungkinkan untuk itu. Tapi bagi analisa kami itu kami mesti menganalisa di tempat ini akan berdebat apa, di tempat lain di tempat lain. Ving, kamu punya target apa bergabung dengan Hizbul Wathan? Ya, mau menambah jam terbang yang pertama dan pengen bisa naik ke Liga 1. Ke Liga 1, jadi masih punya harapan ke Liga 1. Yuk melihat persaingan di Liga ini gimana? Liga 2 ya, dan Liga 2 lah yang akan kita lihat dengan persiapannya yang klub-klub lain udah pada udah pada serius beli-beli pemain banyak. Kalau sini kan
orang-orang ya Jawa Timur gitu kan. Iya. Ya, lebih semangat aja. Ya, jadi you punya harapan naik kasta lah, katakanlah begitu ya, HWFC, dan ya moga-moga itu bisa Anda wujudkan ya, semoga dari Dia ini striker, jadi saya berharap golnya bisa banyak. Ya, iya striker ya, Ya. striker. Ya berharap adulah ya. Kalau bisa top skor kan pasti dilirik banyak pihak. Apalagi kalau kita bisa naik kasta ya pasti. Iya. Kan. Tapi Bang PSHW punya target tahun ini naik kasta gimana? Kalau tahun ini belum. Target kita tahun ini sampai semifinal lah. Iya, targetnya udah bagus lah semifinal. Ya, itu sudah luar biasa. Bahkan oleh manajemen awalnya adalah kita diminta untuk lolos fase grup saja. Tapi saya bilang enggak, ya, saya ingin bisa satu tahap lebih. Dari 24 klub ya? Dari 24 klub. Ini. Kita kan belum tahu ini apakah dengan 3 grup, apakah dengan 4 grup. Oke, yang ini ya, pembagian klubnya ini ya. Dan itu kalau Pak Midas 20 ini Liga 1 berarti kan 2 minggu kemudian Liga 2 Kak. Ya. Apa tradisinya seperti itu? Saya bersyukur dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen PSSI tadi malam, Liga 1 akan digulirkan tanggal 20 Agustus. Kalau itu tidak ada perubahan berarti logikanya 2 minggu kemudian ya sekitar antara tanggal 6 sampai tanggal 10-an September digelar Liga 2 bergulir. Kalau itu terjadi maka kemudian ya kita mesti bersiap. Ini kan masih libur. Kapan masuk TC-nya, Pak? Tanggal 9. Tanggal 9. Tanggal 8 ya. Tanggal 8. Hari Ahad besok sudah. Jadi ada kabel lagi tapi tetap di Malang ya rencananya. Di Malang ya. Ya, saya pikir ini persiapannya juga agak mepet kalau pengitan itu ya. Ya 1 bulan lah kira-kira mengembalikan kondisi anak-anaknya. Ya, saya pikir moga bisa lancar Pak Midas, Vengko yang memberi kontribusi maksimal lah untuk Hizbul Wathan di Liga 2 2001 ya. Ya, saya mohon doanya bagi semua followersnya HWFC, kepada fans-fans HWFC, kepada supporter yang telah bergabung sejak mulai tahun 2019 ya, terus tahun 2020 menunggu-nunggu kita main. Dan kita hanya main sekali gitu. Yang perlu diketahui Pak Yudi, itu kami ini sebenarnya di semua kota ini sudah ada tim supporternya. Oh gitu ya? Supporter ada ya? Ya, karena begitu di situ ada PSHW, otomatis mereka adalah supporter kita. Itu yang satu. Yang kedua adalah begitu ada perguruan tinggi Muhammadiyah atau SMA Muhammadiyah atau SMK Muhammadiyah, biasanya mereka juga otomatis support. Seperti saat kita ke Jepara, kita ini nggak nyiapkan supporter apa-apa, kita nggak tahu menang malah. Jadi kita itu ya. Tapi tiba-tiba mereka datang, mereka kemudian ini yang menunjukkan saat itu malah saat kita ditanya oleh pihak kepolisian, kita nggak tahu supporter itu ada berapa, kita nggak tahu. Tapi ternyata di lapangan cukup banyak. Nah, makanya tuh saat itu kita diprotes sama polisi loh. Katanya nggak ada supporternya lah, kok terus ada yang banyak. ya itulah itu kita. baru pertandingan pertama itu ya. Apalagi hari ini ya. Kali ini coba sayangnya tidak ada tidak ada pertandingan nonton. Oke, ya. Supporter bisa mendoakan dan mudah-mudahan kami berharap dari LIB maupun dari PSSI bisa ada siaran langsung sehingga penampilan daripada anak-anak ini bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Iya. Jadi itu yang mungkin membedakan klub lain ya dengan klub milik Muhammadiyah ini. Bahkan kabarnya kan ini beasiswanya masih berjalan, Pak. Dulu saya kabar semua pemain Hizbul Wathan dapat fasilitas untuk menerima beasiswa. Ya. Salah satunya Vengko ini katanya. Ya. Ya, Vengko ini bagian daripada programnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan visinya kan pencerahan. Pencerahan itu salah satunya kan di pendidikan. Kita tidak kepingin pemain-pemain bola kita itu hanya taunya main bola tapi tidak punya basic pendidikan yang mapan, yang mumpuni gitu ya. Oleh karena
karena itu target kita salah satunya adalah seluruh pemain itu minimal S1 selesai. Vengko semester berapa sekarang? Semester 5. Oh, semester 5. Fakultas Hukum. Oh, wow, jadi fakultas hukum. Di sini di Umsida sini ya. Ada juga di UM Surabaya ya. Ya di 3 kampus besar kita Ya. di UM Oke. Surabaya, di UM Sidoarjo dan UM Malang. UMM ya, Itu kita punya. Bahkan kami ini mendorong mudah-mudahan mereka semua ini punya fakultas olahraga itu pasti jauh ya. pasti jauh lebih Satu. bagus sekali ya. Saya kira itu satu terobosan ya. bagus dan menjadi perspektif lain lah dari apa. Ya sebenarnya sudah ada fakultas olahraga tapi di Jember. Sedangkan teman-teman kalau kita taruh di Jember kan kasihan. Agak ya. Jadi makanya yang ada sementara ini ada di 3 kampus besar itu yang Vengko, ada banyak kawan-kawan yang Vengko ini yang kita program memang untuk program beasiswa. Jadi ikut HWFC itu tidak hanya sekedar menjadi pemain bola, pemain bola, tapi juga menyiapkan masa depan yang lebih ya. Salut. Jadi ini sebuah terobosan dan saya pikir kebijakan yang menarik lah untuk perkembangan. Dari mereka juga pandai bersepak bola atau piawai mencoba, tapi juga pendidikannya tidak keter-keter dari Bang Jawa. Jadi begitu, terima kasih Mas Mirdas Vengko Armeda ya. Hadir di podcast ini. Saya ingin tahu ada tagline-nya enggak untuk ini Pak, HWFC ini Pak, supaya ada. Kan fansnya juga ada kan, sudah ada. Kira-kira tagline-nya apa itu? Oke, kita Vengko ya. Sekarang kita ya. Nah, jadi kita ini punya tagline itu kita mulai dengan HWFC Jaya. Hizbul Waton ya, Hizbul Waton Jaya. Kemudian Muhammadiyah Maju. Wah, keren. Coba. Biar fannya memang jadi banyak ini. Tahu ya. Oke. Hizbul Waton Jaya. Muhammadiyah Maju. Wah, kurang kompak. Agak keras, agak bertenaga. Oke. 1, 2, 3. Hizbul Waton Jaya. Muhammadiyah Maju. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.